Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi Jamaah Muhajaruddin malam Selasa Mushola Istiqomah Ba'da Maghrib yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas makhluk alam yang mulia, panutan kita, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap berusaha membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau. Di antaranya yaitu dengan mentaati, menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan kebahagiaan di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 7 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2023, yaitu dengan membacaan Ummul Quran Surah Al-Fatihah dan dengan membaca salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang sedang sakit saat ini, baik anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun jemaah kita ataupun guru kita, semoga Allah masih sembuhkan dari sakitnya, dari berikan kesehatan dan barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah. Biqaulani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi
Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Sungguh Kami ridha Allah Tuhan kami, sungguh kami ridha Islam agama kami. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul kami, Al-Quran itulah imam kami yang mulia. Ka'bah kiblat kami dalam mengerjakan sholat. Orang mukmin itulah saudara kami. Ayo sedulur lanang wadon padha bae, susah karo senang aja tinggal ibadahe. Ayo sedulur lanang wadon padha bae, susah karo senang aja tinggal ibadahe. Kita umat Islam pada ngaji kitab Al-Quran serta kitab Anahe Gusti Pangeran Jibril Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan wal Husain. Fatimah binti Rasulih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi Sholli alaihi wa sallim. Allahumma Ma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, seiman sahabat sahabat rahimakumullah wa a'lakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita selaku orang mukmin, selaku orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada rukun iman yang lainnya yang jumlahnya ada 6 perkara, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menyempurnakan keimanan kita. Dan tentu kita ingin memiliki iman yang sempurna, karena dengan sempurnanya iman, tentu iman kita kelak di hari kiamat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manakala iman kita diterima oleh Allah, maka tentu seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia tidak akan menjadi sia-sia, karena imannya diterima, imannya tidak ditolak oleh Allah. Jadi kita seyogyanya lah berusaha bagaimana caranya menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu
diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya untuk menyempurnakan keimanan kita adalah dengan husnul khuluq, dengan bagus akhlak, bagus budi pekerti, bagus perangai, bagus ucapannya, bagus perbuatannya, bagus ibadahnya, bagus dalam segala halnya. Husnul khuluq. Dan husnul khuluq ini bisa mengangkat derajat seseorang ke derajat yang mulia. Walaupun orang tersebut ilmunya sedikit, ilmunya enggak seberapa, tapi kalau akhlaknya bagus, itu akan diangkat derajatnya ke derajat yang mulia, akan lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu tapi berakhlak buruk. Karena puncaknya agama adalah akhlak. Iman itu dasar, fondasi. Islam itu tiang. Akhlak itu ihsan, itu puncaknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina, yang paling sempurna orang-orang yang beriman, apane imanan imannya, ahsanuhum adalah mereka yang paling terbaik, apane khuluqa akhlaknya. Dan bagusnya akhlak itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi kalau kita ingin mengetahui, umpama kita ingin mengetahui iman kita sudah sempurna atau belum, lihat akhlak kita sendiri sehari-hari bagaimana, ibadah kita sendiri sehari-hari bagaimana kepada Allah, akhlak kita kepada Allah bagaimana, akhlak kita kepada sesama manusia bagaimana, akhlak kita kepada guru-guru kita bagaimana, akhlak kita kepada orang tua kita bagaimana, akhlak kita kepada para sesepuh yang usianya jauh di atas kita bagaimana, akhlak kita dengan teman-teman kita bagaimana. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat amat jelas bahwa kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan memang salah satu di antara tugas yang diemban, yang dibawa, yang digarap oleh Rasulullah SAW, selain beliau bertugas dari Allah membawa agama Allah, agama Islam di muka bumi, agar seluruh umat manusia hanya bertuhan kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, juga beliau bertugas untuk memperbaiki, untuk memperbagus, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Innama pasti nasanya nyana bu'istu diutus kaula cekang Nabi diutammima makarimal akhlaq, pikeun nyampurnakeun kasampurnaan akhlak. Jadi seyogyanya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sedikit demi sedikit untuk memperbaiki, memperbagus, mempercantik akhlak kita, mempercantik ucapan kita, mempercantik perbuatan kita, mempercantik hati kita. Akan tetapi sulit sepertinya mempercantik ucapan, mempercantik perbuatan, mempercantik perangai apabila hati kita masih dalam keadaan kotor. Karena semuanya berangkat dari hati. Dan memang hati ini
Ketika hatinya kotor, dia akan melahirkan perbuatan yang kotor, ucapan yang kotor, tindakan yang kotor, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, ketika hatinya bersih dari sifat-sifat tercela, dari sifat takabur, sifat ujub, anania, iri, hasud, dari sifat ria dan sebagainya, tentu akan melahirkan akhlak yang baik. Maka dengan demikian kita juga perlu membersihkan hati kita perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Di antaranya salah satu amalan untuk membersihkan hati kita adalah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memiliki iman yang sempurna, maka perbaguslah akhlak kita. Sama-sama saya juga sedang belajar memperbaiki akhlak. Saya bicara begini bukan berarti saya merasa akhlaknya bagus. Justru saya akhlaknya sangat buruk. Mungkin masih bagus bapak-bapak akhlaknya dibandingkan dengan saya. Namun yuk kita bareng-bareng saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian, bekerja samalah kalian dalam 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya untuk menyempurnakan keimanan kita, salah satu diantaranya adalah dengan memperbaiki akhlak, husnul khuluq. Apabila ada 4 perkara di dalam diri seseorang, pasti orang itu akan diangkat derajat oleh Allah, lebih mulia dari orang lain. Walaupun orang itu orang miskin, bahkan orang fakir, melarat sekalipun, orang bodoh sekalipun, tapi kalau dia memiliki 4 akhlak yang terpuji, diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Junaid rahimahullah ta'ala, arba'un tarfa'ul 'abda a'la darajat wa iqalla ilmu wa amalu. 4 perkara seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang mulia, walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Ilmunya cetek. Kalau ditanya mubtada khobar nggak tahu, fi'il fa'il nggak tahu, badal mubdal minhu nggak tahu, naat manqut nggak tahu, atau maktub alaih nggak tahu. Ilmunya cetek, baca Qur'annya belum rapi, masih diejak. Tapi kalau alatnya bagus, bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Justru orang yang berilmu tapi sombong mengecilkan orang lain bisa direndahkan oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 perkara tersebut ya ibadahnya biasa-biasa aja, nggak begitu hebat. Tahajudnya juga jarang-jarang, sholat Tuhannya jarang-jarang, baca Quran jarang-jarang, tapi akhlaknya bagus, perangannya bagus, ketemu siapapun selalu tersenyum, selalu menyapa, ngucapin salam. Bahkan sekalipun ketemu anak kecil, dia duluan ngucapin salam. Itu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah kalau ketemu para fakir miskin, Rasulullah yang duluan ngucapin salam. Enggak nunggu anak yatim ngucapin salam ke beliau, enggak. 4 perkara tersebut yang bisa mendongkrak seseorang ke derajat yang mulia. Pertama adalah husnul khuluq. Pertama al-ilmu wa tawadhu. Kemudian wasahiyyu wa husnul khuluq. As-sahiyyu arba'un tarfa'ul 'abda a'la darajat wa iqalla ilmu wa 'amalu. Al-ilmu wa tawadhu wa husnul khuluq wa sahiyyu. Yang pertama, memiliki sifat hilim. Hilim itu lebih dari sobat. Hilim ini lebih dari sobat.
Jadi ada hilim, ada sobar. Kalau sobar, ketika dihina, diem, nggak marah, nggak membalas walaupun mampu untuk membalas, diem, itu sobar namanya. Tapi kalau hilim, dihina bukan hanya diem, bukan hanya nggak membalas, tapi dia menggembirakan, menyenangkan hatinya orang yang menghina padanya. Contoh Rasulullah diludahin. Ketika orang yang suka meludahi Rasulullah sakit, Rasulullah jenguk. Orang yang pertama kali menjenguk dia, bawa makanan. Nah itu hilim. Beda dengan kita. Ada orang biasa meludahin kita, setiap kita lewat diludahin. Mending ludahnya kalau ludahnya bening, putih, bersih. Dia sebelum meludah, dia makan jengkol dulu, makan petai dulu, kemudian dikocok-kocok, baru diludahin kita. Kan mantap itu. Mantap banget itu. Masya Allah. Kalau orang anaknya dulu pasti marah itu. Tapi kalau orang anaknya bagus nggak marah, malah tersenyum dia. Alhamdulillah, dapat berkah. Jangan-jangan ini. Begitu dapat kabar orang yang ludahi tadi sakit, maka dia yang paling pertama kali menjenguk bawa makanan, bawa anggur, bawa jeruk. Itu alat Rasulullah. Kalau kita mah nggak begitu. Begitu dapat kabar yang baik, lebok siapa alatnya dah, bodak dia. Kita alatnya masih buruk kita. Kalau alat kita Allah. Kemudian yang kedua, sahyun, dermawan, suka menolong orang lain dengan harta yang Allah amanahkan kepadanya, suka memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan hartanya, suka menolong orang-orang fakir miskin yang kelaparan, suka memperhatikan tetangga sebelah kanannya, sebelah kirinya, depan belakangnya yang hidupnya miskin. Dia datang, dia kasih makanan, dermawan. Ini alatnya Rasulullah. Sholat yang kita kerjakan belum tentu membuat aku senang, tapi kita berbagi rezeki sama fakir miskin, sama yatim piatu, itu yang membuat aku senang. Bahkan orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang pintar tapi tak bakhil. Orang biasa-biasa ibadahnya nggak hebat tapi dermawan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah tapi pelitnya 17 setan. Banyak amat 17 ya. Masya Allah. Jadi kita jangan sombong dengan ibadah kita. Mungkin orang lain lebih baik dari kita. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu udah nggak beres hatinya itu. Nggak kotor hati itu. Para jamaah itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tawadhu, tawadhunya tawadhu dengan tulisan Arab tawadhu. Tapi kalau tawadhunya dengan tulisan huruf Latin TAWADU, itu artinya taramawid. Kemana-mana taramawid, kayaknya di jajanan bangkrut terakhir. Pelit ya tak pelit, padahal enggak ayah. Kan tetep taraf di jajanan. Nah orang begini ya belum beres hati ini. Selalu merepotin orang lain. Padahal sebenarnya dia punya duit di saku itu. Cuma oleh karena pelit untuk dirinya sendiri aja pelit, apalagi untuk orang lain. Selalu mengharapkan ditraktir sama orang lain. Padahal dia punya duit sebenarnya. Merasa eren. Ayah lo cantik mah, perasaan gitu. Nah itu berarti menunjukkan bahwa alat kita jelek. Padahal Rasulullah pernah bersabda, yang mulia khairum min syukla. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu maksudnya orang yang memberi, tangan di bawah yang menerima. Biasanya memberi tangannya posisinya di atas, yang menerima di bawah begini.
Nah itu derajatnya lebih bagus orang yang memberi daripada yang menerima. Nah Rasul sudah ngasih petunjuk seperti itu, kita malah memilih yang di bawah, kita malah memilih yang rendah. Padahal kita mampu untuk menjadi tangan di atas, tapi oleh karena masih ada penyakit bakhil di hati, ya begitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau di hati kita masih ada penyakit bakhil, itu jangan dipiara, agar segera secepatnya dibersihkan, dihilangkan. Sebab kalau dibiarkan lama-kelamaan itu akan menjadi rawan, akan menjadi totol hitam, menjadi titik hitam di hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan titik hitam, itu akan menjadi tabir penghalang antara kita dengan Tuhan kita, akan terhijab dengan rawan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya noda-noda hitam yang ada di hati mereka, itulah yang menghalangi mereka kepada Tuhannya. Perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, sifat-sifat tercela yang ada di hati mereka yang tidak mereka bersihkan, itulah yang membuat mereka terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi, as-sahihu qaribu minallah, qaribu minan nas, wa ba'id qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar. Orang yang dermawan itu yang suka memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Orang yang dermawan itu yang suka memberi makan kepada orang lain yang kelaparan. Orang yang dermawan itu yang suka memberikan pertolongan kepada orang lain yang butuh pertolongan. Itu sangat amat dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Lawan dari sahih adalah bakhil, lawan dari dermawan adalah pelit, kikir, medit. Kata Nabi, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan sangat amat dekat dengan neraka. Allah menciptakan surga, Allah haramkan surga dimasuki oleh orang-orang yang di hatinya ada sifat bakhil. Dan Allah tahu sifat bakhil yang ada di hati kita, Allah tahu. Walaupun kita sembunyikan, Allah tahu itu. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadamu. Kita ada rencana mau anu, Allah udah tahu itu, udah ketahuan sama Allah. Nah, kita ada niat mau berbuat baik, Allah udah tahu. Kita ada rencana mau berbuat jahat, Allah udah tahu. Walaupun masih di hati kita, Allah udah tahu. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum, ay fi qulubikum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hatimu. Maka perbanyaklah niat baik dalam hati kita. Perbanyaklah rencana-rencana yang baik dalam hati kita. Jangan sekali-kali merencanakan atau menanamkan niat-niat yang buruk di dalam hati kita. Karena itu semuanya diketahui oleh Allah, dan itu akan menjadi ruang, menjadi titik hitam di hati kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang pertama hilim, yang kedua tawadu, yang ketiga sahih. Yang keempat husnul khuluq, bagus budi pekerti. Apabila empat perkara ini ada pada diri seseorang, insya Allah orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yakin diangkat derajatnya, walaupun dia orang bego, orang bodoh, walaupun dia ibadahnya ya biasa-biasa aja, standar lah, diangkat derajatnya oleh Allah. Rasulullah, beliau bukan orang kaya, tapi derajatnya mulia di atas seluruh para nabi dan para rasul. Bahkan beliau menjadi sayyidul makhlukat, tuannya seluruh makhluk. Seluruh para nabi 124.000, seluruh para rasul 304 orang itu di bawah pembinaan Rasulullah semuanya. Beliau rumahnya kecil,
tidurnya di atas pelepah daun kurma. Beda dengan kita tidurnya di atas spring bed merek Innova yang harganya mahal. Tapi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah kemuliaannya. Rasulullah sangat amat mulia. Saking mulianya, saking luhurnya, saking agungnya, akhlak Rasulullah langsung mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la'ala khuluqin azim, sungguh benar-benar memiliki akhlak yang luhur dan agung. Sehingga Nabi Muhammad oleh Allah dijadikan tolak, dijadikan figur, dijadikan contoh, dijadikan uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik, bukan bau. Malu macam kopi ya kan? Baik yang bau, beda dia tuh. Yang baik kayak bau, kayak beak, kayak cau, kayak cai, kayak cuek. Beliau jadikan suri tauladan yang paling terbaik untuk dicontoh, diikuti oleh seluruh umat manusia dalam dunia. Bukan hanya oleh orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang kafir pun diperintahkan mengikuti, mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka harus beriman dulu kepada Rasulullah. Kadang-kadang ada orang kafir, akhlaknya bagus, mengalahkan akhlak orang Islam. Namun sayang dia masih kafir. Seandainya dia beriman, luar biasa bisa mengalahkan kita. Banyak orang-orang kafir yang dermawan. Kita orang Islam dari kecil malah pelit, nggak dermawan. Para jamaah, sampai-sampai dalam Al-Quran surah 22, surah 33 Al-Ahzab, juz 22 ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad itu lamnya lam taukid, kodnya pada harfiah. Karena itu fi'il madhi. Ini luar biasa kalimatnya. Udah kod harfiahnya masuk fi'il madhi, mengandung madhi tahqiq, pakai lam taukid lagi. Artinya apa? Laqad kana, sungguh benar-benar. Wah, udah sungguh benar-benar lagi. Sungguh benar-benar telah nyata, telah terbukti, telah ada di Rasulullah, di dalam diri, di dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Opo uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik. Liman bagi orang-orang yarju, mengharapkan orang-orang ini Allah akan berjumpa dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Di Rasulullah ini ya akhlaknya akhlak Al-Quran. Artinya apa? Artinya seluruh ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu semuanya direalisasikan, diaplikasikan, diimplementasikan, diterjemahkan melalui akhlak Rasulullah. Sehingga para ilmuwan Barat mengatakan bahwa Muhammad adalah Al-Quran yang bisa berjalan. Nah, kalau kita ingin lihat Al-Quran bisa berjalan, itu Rasulullah orangnya. Makanya kalau kita menghina Rasulullah, sama aja menghina Al-Quran. Meludahi Rasulullah sama aja meludahi Al-Quran. Al-Quran tidak akan turun kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. Islam tidak akan ada kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. So perintah sholat tidak akan turun kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad. Adanya perintah sholat, adanya Islam, adanya Al-Quran karena Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholat turun kepada Nabi Muhammad, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak sebenarnya hal-hal lain, perkara-perkara lain, cara-cara lain untuk menyempurnakan keimanan kita.
jadi nggak bisa dilanjut ya. Masih banyak yang disampaikan, tapi waktu jualan dan membatasi pertemuan kita, maka beruntunglah berbahagia orang-orang yang bisa memanage waktu, bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya menghasilkan ibadah, menghasilkan amal soleh, menghasilkan perbuatan yang bermanfaat. Itulah orang-orang yang beruntung. Min husnil Islami maki tahu malayani. Sebahagian dari tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya dia selalu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Tidak ada waktu yang terbuang. Kalau hanya 1 detik, dia hasilkan kebaikan, dia hasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itulah orang-orang Islam yang baik. Demikian hal kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fatihah. Mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup hal kita malam ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddatina wa jaddatina wa li awladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li akhwatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li musyakhina wa liman hadana wa hadaina ila khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala ikhwanina muslimina wal muslimat alladzina yahijjuna bi hadzal am waj'alhu hajjan mabrura wa jamban mabrura wa sahyan masrura wa tijaratan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi kulli ma'atina wa baladina ilman nafi'an wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.